Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Pertama-tama puji serta syukur senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas nikmat yang telah diberikan kepada kita, nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat walafiat, sehingga pada hari ini kita dapat berkumpul dalam dunia maya ini bersama-sama dalam rangka melaksanakan tamu kangen pembinaan dari kepala sekolah kepada seluruh siswa kelas 7. Bapak dan Ibu guru yang saya hormati serta anak sekalian yang Bapak cintai, sesuai dengan apa yang disampaikan pada hari ini atau mulai hari ini, setiap hari Senin kepala sekolah mengadakan pembinaan rutin, baik itu kepada dewan guru, kepada siswa, atau mungkin nanti ada penyampaian informasi-informasi kepada para orang tua. Nah, oleh karena itu, mari kita sama-sama ikuti kegiatan-kegiatan yang ada sesuai dengan tentunya keadaan, situasi, dan kondisi yang terkini yang kita hadapi. Anak sekalian yang Bapak banggakan, tentunya anak sekalian sangat merindukan untuk bersekolah di SMP Jaya. Kapan masuknya, kapan kita berkumpul, kapan kita bertatap muka, kapan bisa ketemu dengan wali kelasnya, kapan bisa ketemu dengan teman-teman sebangkunya. Semuanya itu jawabannya hanya kapan, kapan, dan kapan. Nah, oleh karena itu kita fasilitasi dengan internet ini. Mudah-mudahan ini bisa mengobati kerinduan siswa, kerinduan guru, kerinduan orang tua untuk bertatap muka dengan perangkat sekolah. Dan mudah-mudahan ke depan ada perubahan-perubahan di era new normal. Oleh karena itu, pada kesempatan ini dalam pembinaan kepala sekolah, saya akan mencoba menyampaikan motivasi belajar. Karena banyak pelajar-pelajar yang sekarang itu kesulitan dalam belajar. Orang tua kesulitan dalam mengajar di rumah. Guru pun sama mengalami kesulitan. Bagaimana cara mengajarkan jarak jauh. Jadi semuanya serba kesulitan. Namun di semua kesulitan itu semuanya mencoba merubah, mencoba paradigma baru sehingga pembelajaran tetap bisa berjalan dengan baik. Karena tanpa pembelajaran, maka kita tidak akan bisa meningkatkan baik itu hidup kita, pengetahuan kita, maupun tentunya teknologi kita. Oleh karena itu tetap belajar tidak boleh berhenti. Belajar tidak boleh diliburkan. Dalam kondisi apapun, kita harus tetap belajar, dan belajar. Anak-anak sekalian yang berbahagia, dalam kesempatan ini ada 7 motivasi belajar di era new normal yang tentunya mudah-mudahan ini memberikan motivasi kepada anak sekalian bagaimana menghadapi situasi seperti ini yang konon katanya nanti akan disampaikan oleh Pak Menteri nanti di bulan Januari. Mudah-mudahan ada perubahan-perubahan yang sangat signifikan. Minimal ada 7 motivasi belajar di era new normal. Yang pertama yang sangat mendasar sekali adalah kita harus bersabar, bersyukur, serta bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Bersabar di sini tentunya karena kondisi ini bukan keinginan kita, bukan keinginan Bapak dan Ibu guru, bukan keinginan kepala sekolah, bukan keinginan dinas pendidikan, dan bukan keinginan kita bersama. Keadaan seperti ini kita harus hadapi. Oleh karena itu, kunci utamanya adalah kita harus bersabar menerima apa adanya, bersabar kita
bagaimana dengan keadaan yang seperti ini kita bisa tetap bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua adalah bersyukur. Ya. Kunci yang keduanya bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala bahwa kita masih bisa melihat seperti ini, masih bisa ketemu. Bisa bertemu dengan Bapak dan Ibu guru meskipun dalam dunia maya. Banyak-banyaklah bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dalam kondisi seperti ini, karena banyak di tempat lain, di daerah lain yang lebih dari kita, lebih sulit untuk belajar. Kita di Kota Bekasi alhamdulillah bisa melaksanakan pembelajaran dengan baik meskipun dalam kondisi seperti ini. Bersyukur ini penting. Kan dalam Al-Qur'an dalam surat Ibrahim ayat 7 disampaikan, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inadzabi lasadid. Sesungguhnya apabila kita bersyukur maka Allah akan menambah nikmatnya. Apabila kita kufur, tunggu kata Allah, azabku sangat pedih. Nah, oleh karena itu kita jangan sama yang kedua, yang kufur. Dalam keadaan seperti ini kita putus asa. Dalam keadaan seperti ini kita uring-uringan. Kita tetap harus bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala sesuai dengan Al-Qur'an. Apabila kita bersyukur, maka nikmatnya akan ditambah oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita harus yakin. Kemudian yang ketiga, setelah bersyukur kita harus bertakwa. Jadi yang pertama bersabar, bersyukur, kemudian bertakwa. Bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Bertakwa dalam arti yang sebenar-benarnya takwa, menjalankan segala perintah Allah dan menjauhi segala larangannya. Dalam kondisi seperti ini, anak sekalian, kita melaksanakan pembelajaran, tentunya ketakwaan kita harus ditingkatkan lagi. Kenapa harus ditingkatkan lagi? Karena dalam pembelajaran daring seperti ini, semua pelajaran bisa kita lihat, semua hal-hal yang baik bisa kita lihat. Sebaliknya, semua hal-hal yang buruk juga ada di situ. Tidak dilihat pun muncul sendiri. Nah, oleh karena itu kita bisa memilah-milah. Kita harus menjalankan segala perintah Allah itu. Kita hanya bisa melihat yang baik-baik saja. Yang buruk-buruknya kita tinggalkan, kita jauhkan. Jangan sampai kita terjebak ke sana. Kita harus bisa tentunya memahami mana yang baik, mana yang buruk, dipilah-pilah. Kalau internet ini luar biasa, tidak bisa dibatasi oleh orang tua, tidak bisa dibatasi oleh guru, tidak bisa dibatasi oleh institusi. Siapa yang membatasinya? Yang membatasinya adalah kita sendiri. Keyakinan kita kepada Allah Subhanahu wa taala itulah yang akan membatasi diri, yaitu kalau kita bertakwa, menjalankan segala perintahnya, menjauhi segala laksanakan, hanya mengikuti protokol kesehatan. Itu yang pertama. Kemudian belajar pun, karena tugas kalian adalah pelajar, maka tetap di rumah terus belajar dan belajar, bukan yang lain. Karena tujuannya untuk belajar. Kita mengikuti pelajaran untuk belajar. Kita mengikuti webinar, diskusi kajian-kajian, tujuannya untuk belajar. Dan insya Allah pembelajaran dengan jarak jauh ini atau dengan daring ini sangat mudah. Kenapa dikatakan mudah? Karena pembelajaran serba ada. Kita bisa mengeksplor lebih jauh. Sehingga yang harus dibatasi tadi, bagaimana kita tidak mengeksplor yang tidak baik. Jadi camkan itu baik-baik, supaya dalam proses pembelajaran itu kita hanya mengambil yang baik-baiknya saja. Yang tidak baik abaikan saja. Itu bisikan-bisikan penglihatan dari setan, hilangkan saja. Tujuan kita adalah untuk belajar. Itu yang pertama, banyak-banyak bersabar, kemudian bersyukur, dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan itu menenangkan diri kita, membangkitkan giroh pendidikan diri kita. Dan bisa apa? Bisa menjadi cemerlang kita. Kalau kita banyak bersabar, kemudian bersyukur dan bertakwa kepada Allah, insya Allah menerima pembelajaran itu akan cepat. Menerima hafalan-hafalan itu akan cepat. Karena seusia kalian itu adalah usia yang mudah untuk belajar. Berbeda dengan orang tua, kalau belajar itu karena mungkin kalau ibarat komputer itu RAM-nya sudah terlalu banyak dalamnya, sudah tersimpan.
yang cukup banyak sehingga sulit untuk belajar. Tapi bagi kalian masih generasi muda, masih anak-anak, masih cemerlang, belajar apapun bisa, menghafal apapun bisa, arahkan kepada hal yang baik-baik. Bapak ingatkan sekali lagi, arahkan semua kegiatan-kegiatan di dalam dunia maya ini kepada dalam hal yang baik-baik saja. Yang kedua, motivasi yang kedua adalah kesiapan mental. Tentunya kesiapan mental ini perlu kita tingkatkan lagi, karena mental kita dihadapkan dengan seperti ini cukup sulit. Baik itu orang tua, para guru, kepala sekolah, pendidik yang lain, bahkan tentunya semua instansi termasuk para pengusaha, kita harus kuat mental menghadapi keadaan seperti ini. Untuk menguatkan mental itu kita harus mencari hal-hal yang positif yang menjadi imun kepada kita. Apa yang hal positif itu yang akan menjadi imun? Satu adalah berolahraga, kedua makan makanan yang bergizi. Positif itu akan meningkatkan imun kita sehingga mental kita pun mental baja. Anak sekalian, keadaan seperti ini memang bukan kita kehendaki dan baru dijalani oleh kita. Bapak yang usia sudah di atas 50 tahun ini baru mengalami hal yang seperti ini, mengalami proses pembelajaran seperti ini, proses ibadah seperti ini. Dulu kalau ibadah itu sholat berjamaah harus rapatkan barisan, kalau sekarang malah ada jarak ada jarak. Kemudian kita pada waktu sujud itu harus tidak ada alas lagi. Sekarang malah menggunakan masker karena situasi dan kondisi yang ada. Bahkan pernah Jumatan itu diganti dengan sholat di rumah masing-masing karena kondisi pandemi. Dan itu pun tentunya hasil dari keputusan dari pemerintah dan para ulama. Harus kita ikuti. Itu kesiapan mental kita supaya mental kita mental baja. Mudah-mudahan generasi yang sekarang itu karena diawali dengan keadaan seperti ini, makanya mentalnya pun akan kuat menghadapi tantangan-tantangan zaman yang semakin tinggi, menghadapi IT yang sangat tinggi. Kalau kita lolos dari sini, maka kita akan menjadi generasi yang bermental baja, generasi yang kuat, generasi yang siap menghadapi tantangan zaman. Itu yang tentunya diharapkan oleh sekolah. Kemudian yang ketiga, motivasi yang ketiga itu adalah antusias. Jadi dalam proses pembelajaran ini harus punya antusias, semangat, kegembiraan. Kalau kita tidak gembira, maka pembelajaran tidak akan tercapai. Jadi ada antusias dulu, semangat. Kita belajar, semangat datang ke sekolah. Kalau dulu ya, sebelum era new normal ini, kita datang berangkat ke sekolah, semangat bertemu teman-teman, semangat masuk kelas, semua semangat ketemu guru-guru dan segala macam. Sekarang kondisi seperti ini, kita harus tetap semangat, antusias, semangat dengan penuh kegembiraan. Kalau orang gembira itu kelihatan dari mukanya berseri-seri, santai, gerakannya pun seperti biasa. Jadi menunjukkan bahwa ada antusias, ada semangat. Nah, kita harus semangat bagaimana belajar di SMP Jaya seperti ini bisa menghasilkan, bisa menjadikan ilmu kita bertambah. Kan tujuannya belajar itu adalah dari proses tidak tahu menjadi tahu. Jadi kalau belajar tadinya tidak tahu, kemudian setelah mengadakan kegiatan seperti ini, pembelajaran daring, masih tidak tahu juga, itu bukan belajar. Tapi belajar itu proses dari tidak tahu menjadi tahu. Kemudian dengan adanya daring seperti ini, kita bisa mengeksplor lagi. Mengeksplor dalam dunia maya akan lebih jauh lagi. Mungkin saja dalam pembelajaran ini siswa akan lebih pintar daripada guru. Kenapa? Karena siswa banyak waktu luang untuk mencari, mengeksplor tentang pembelajaran yang sedang dihadapi. Itu bagi siswa yang berpikir. Jadi seperti itu. Jadi harus ada antusias, ada semangat. Kalau sekarang sedang menerangkan matematika, kita eksplor di dunia maya ini. Tentang apa misalnya kegiatan, tentang pelajaran agama Islam, eksplor lagi, lebih jauh lagi, harus lebih jauh. Supaya apa?
supaya kita bisa mendapatkan hasil yang lebih baik, tidak seperti biasa. Karena zaman sekarang adalah zaman super canggih. Kemudian yang keempat, motivasi keempat di era new normal ini yaitu kuasai teknologi daring. Jadi kita harus menguasai hal seperti ini. Mau tidak mau, suka tidak suka, like and dislike, kita harus berhadapan dengan hal yang seperti ini. Berhadapan dalam dunia maya. Berbicara seperti ini, kayak Bapak sekarang berbicara biasa di lapangan, mengadakan upacara, sekarang berbicaranya di sini, berhadapan dengan Anda sekalian, ya. Hanya kelihatan muka-mukanya saja, ada yang pakai seragam, ada yang tidak. Jadi semuanya antusias ini. Keadaan rapi-rapi disiapkan. Nah, jadi bisa kelihatan. Kalau bisa dibuka ini gambar jadi kelihatan. Karena dengan kelihatan itu yang berbicara lebih semangat lagi. Nah, seperti ya. Silahkan cari posisi masing-masing, cari yang enak, cari yang nyaman. Jadi kuasai teknologi daring ya. Yaitu Internet of Things. Jadi segala itu serba internet. Artinya segala sesuatu dalam menghubungkan satu dengan yang lain melalui jaringan internet. Hati-hati. Semua kegiatan nanti melalui jaringan internet satu dengan yang lainnya. Ini yang perlu kita kondisikan, ya, beda dengan yang lain. Kalau dulu belanja, kita datang ke pasar, membeli kue, membeli sayuran langsung. Nah, kalau sekarang IoT ini, Internet of Things ini, segala sesuatu dalam menghubungkan satu dengan yang lain melalui jaringan internet. Contoh misalnya handphone, ada yang namanya smartphone, ya, handphone yang cerdas, bisa mengakses segala macam. Kemudian smartwatch, ya, jam yang cerdas. Ada lagi sekarang tuh di rumah-rumah itu jadi punya IT yang tinggi dengan adanya IndiHome, ya, semua. Kemudian smart TV, TV-nya pun berubah, ya. Dulu TV itu zamannya TV yang besar, hitam putih, mungkin tidak teralami oleh kalian. Ada TV hitam putih. Kemudian TV berwarna. Nah, sekarang ada smart TV, jadi mengakses di situ. Tadi mulai lagu-lagu segala macam pembelajaran bisa di situ diakses. Kemudian ada e-money, segala sesuatu dengan menggunakan e-money, e-banking, tidak perlu ke bank lagi, cukup di rumah kita bisa mentransfer uang dan lain sebagainya. Kemudian kuasai teknologi daring itu big data, visual big data. Jadi kalau dulu ada namanya data, ya, zaman dulu nih, data. Kemudian yang kedua adalah database, mulai ada database, ya, dalam komputer. Dan sekarang lebih canggih lagi, ada visual big data, yaitu merupakan turunan dari database yang lebih canggih lagi dan lebih mutakhir. Dalam big data itu bisa diketahui semuanya, termasuk kalian dibuat, ya, visual big datanya. Kapan bangun tidur, kapan sholatnya, kapan mandinya, kapan makannya, kapan belajar, terus dirinci sedemikian rupa dalam visual big data itu. Sehingga segala kegiatan kalian itu bisa terekspos di sana. Yang kelima, cari tempat yang nyaman. Ya, ini kan Bapak lihat ada tempatnya di depannya, di belakangnya ada lemari. Itu nyamannya di situ, nggak apa-apa. Ya, ada tempatnya mungkin di pojokan rumah, ada tempatnya di ruang tamu, ada tempatnya mungkin di taman, asal jangan di WC saja ya. Di tempat-tempat yang ini, tempat-tempat yang indah. Jadi tempat yang nyaman, ciptakan tempat yang nyaman untuk belajar, sehingga moodnya ada. Yang keenam, siapkan perangkat yang dibutuhkan. Jadi sebelum belajar seperti ini, siapkan dulu perangkatnya. Mungkin pakai laptop, dicas dulu. Mungkin pakai handphone, disiapkan dulu segala macamnya, kuotanya dan segala macam. Supaya tidak terganggu proses pembelajaran. Karena terbatas waktunya. Termasuk pembinaannya terbatas waktunya. Kemudian yang ketujuh, jangan lupa tetap protokol kesehatan.
Kita menganut kepada 3M. Yang pertama adalah tetap harus mencuci tangan, memakai masker, dan menjaga jarak. Kenapa sekarang tidak memakai masker? Karena kondisi dalam pembelajaran seperti ini. Kalau yang tatap muka harus menggunakan masker. Mencuci tangan tetap harus dilaksanakan meskipun di rumah. Menjaga jarak juga sama. Kalau kalian mengadakan pembelajaran berdua atau bertiga, tetap harus jaga jarak, ya, distancing. Jangan sampai nanti lupa dengan 3M-nya. Kita protokol kesehatan, peringatan supaya kita terhindar dari COVID-19. Yang ke-8, terus berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan hal-hal yang terjadi sekarang ini bisa berubah. Karena Allah itu mudah untuk merubah. Dan alhamdulillah pemerintah sudah menyampaikan baik itu di TV maupun di media massa, di medsos, bahwa rencana semester genap atau tepatnya bulan Januari akan dicoba sekolah luring, ya, ke sekolah. Jadi kita akan datang ke sekolah, kemudian dalam protokol kesehatan mencoba pembelajaran. Mungkin nanti akan tahap demi tahap pembelajaran seperti itu. Pemerintah juga sudah mencanangkan dengan kehati-hatian, dengan sebaik-baiknya, karena bagaimanapun pemerintah maupun kita tidak ingin pandemi itu akan terus membesar lagi. Mudah-mudahan kita bisa hidup berhadapan dengan pandemi, dalam arti kita tetap menjaga protokol kesehatan. Anak sekalian yang Bapak banggakan, terima kasih atas perhatian dan tentunya atas kesiapan kalian tetap belajar. Selaku kepala sekolah, Bapak tentunya menyarankan jangan lupa belajar dengan teknologi yang sangat canggih ini, dan kita coba berhadapan nanti dengan menggunakan tetap protokol kesehatan. Dan tentunya Bapak doakan semoga anak sekalian dalam keadaan siap, dalam keadaan sehat, begitu juga orang tua di rumah dalam keadaan sehat dan tetap berbahagia, tetap ceria, tetap antusias untuk belajar. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.